Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Musyarafah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Hendak melaksanakan tugas untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampun Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Di sini saya akan memaparkan materi-materinya. Di sini ada 7. Yang pertama, pengantar ilmu mustalah hadis. Yang kedua, mustalah hadis mutawatir dalam kurung lafzi maknawi dan ahad dalam kurung gharib, aziz, masyhur. Yang ketiga, hadis musalsal. Yang keempat, mustalah hadis dalam kurung ilmu dirayah dan riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Yang ketujuh, hadis sahih, hasan, dan dhaif. Saya sekarang akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu mustalah hadis. Orang belajar mustalah hadis dan fiqhul hadis, maka 100% belajar hadis Nabi. Mustalah hadis ialah bisa mengetahui sanad dan matanya. Jadi kita bisa mengetahui hadis ini sahih atau hadis yang ditolak, baik secara matan maupun mardud. Kalau matanya itu teksnya, sedangkan sanadnya itu adalah perawinya yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita belajar dua-duanya. Yang paling penting lagi adalah agar kita tidak mendustakan hadis. Sanad itu sebagai agama, karena jika tidak ada sanad, orang pasti akan sembarangan menyampaikannya. Materi yang kedua, mustalah hadis mutawatir dalam kurung lafzi maknawi dan ahad dalam kurung gharib, aziz, masyhur. Hadis mutawatir adalah riwayatnya banyak. 1. Al-mutawatir lafzi adalah secara lafal diriwayatkan 7 sahabat lafalnya sama sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, al-mutawatir maknawi, secara maknanya sama lafaznya, tidak sama seperti hadisnya berdoa. Maka hadis lafzi dan maknawi itu sudah pasti benar. Khabar ahad riwayatnya personal atau individu, atau orang atau 2 orang. Individu 1 orang atau 2 orang, dan tidak boleh 3, tetapi tidak sampai mutawatirah. Yang pertama, diriwayatkan 1 orang disebut hadis gharib. Yang kedua, diriwayatkan 2 orang disebut hadis aziz. Yang ketiga, diriwayatkan 3 orang disebut hadis masyhur, atau lebih sedikit yang tidak sampai ke mutawatir, karena mutawatir ada yang membatasi minimal 10 orang, ini yang kuat. Al-aziz al-mutawatirah fil akbari mutanastirah Imam Syafi'i. Siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan memberikan bangunan istana di surga. Itu hadis mutawatir yang sampai sekarang digunakan untuk meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Materi yang ketiga, hadis mustalah. Hadis musalsal. Hadis musalsal itu tentang sanad para ulama dengan cara yang unik dan macam-macam cara meriwayatkan hadis yang dari dulu sampai sekarang. Perbuatan, keadaan maupun sifatnya. 1. Musalsal qauli. 2. Musalsal fiqli. Hadis musalsal yang secara perkataan adalah apa yang dikatakan Nabi dan diriwayatkan dari tabi'in. Dan hadis yang musyabbahah adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh para
rawi dengan benar dan prakteknya, atau kesamaan mata rantainya, sanadnya yang persis. Dan ada hadis yang musalsal ini termasuk dari sanad. Terkadang hadis ini pada ciri khasnya menyampaikannya dari Nabi sampai sekarang. Dan banyak para ulama yang meriwayatkan hadis secara musalsal, baik musalsal fiqliyah maupun secara qauliyah atau musyabbahah, dan ada yang dikaitkan dengan musalsal syafi'iyah yang mengikuti ciri khas daerah atau negara. Hadis musalsal yang Imam Al-Mutawa'i, beliau wafat pada tahun 45 Hijriah, dan masih banyak juga para ulama yang mempunyai kitab musalsal. Jadi banyak para ulama, para imam yang punya kitab yang dibukukan, termasuk ulama-ulama yang sekarang. Juga masih banyak yang punya, jadi hadis musalsal ini tidak bakal berubah sampai sekarang. Imam Syafi'i ada 4 hadis di dalam kitab beliau. Yang pertama, hadis musalsal musyabbahah. Yang kedua, hadis musalsal bil musaffahah. Yang ketiga, hadis bil musalsal bil i'tika. Yang keempat, hadis yang meletakkan tangan di atas kepala. Apa bedanya hadis musalsal dengan hadis biasa? Itu jika dari sisi matanya. Hadis ada bedanya. Ada yang diriwayatkan secara musalsal, ada yang tidak. Tapi kalau hadis musalsal mempunyai sanad yang merupakan keunikan atau warisan dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Materi yang keempat, mustalah hadis, ilmu dirayah dan riwayah. Hadis riwayah yang akan belajar bagaimana proses tentang Nabi. Mustalah hadis untuk belajar kaidah-kaidah hadis. Sedangkan hadis adalah apa yang dikatakan, sifat, perilaku, dan apa yang ditetapkan. Dengan belajar hadis mustalah hadis ini, kita bisa mengetahui sahih atau tidaknya hadis. Orang yang belajar mustalah hadis ini memiliki urgensi. Mustalahul hadis ini memiliki ilmu untuk mengetahui tentang sanad dan matanya. Hadis sahih atau tidak sahih, diterima atau ditolak. Maka dari itu, ini harus dikaji dan diteliti. Tapi jika ada salah satu perawinya yang dhaif atau yang bohong, maka hadis itu mardud. Karena yang dinamakan hadis sahih adalah perawinya orang-orang yang adil dan jujur. Belajar sanad itu adalah keunggulan agama, agar rantai ilmu yang tidak terputus sesampainya kepada kita, dan para ulama itu adalah para waris Nabi Muhammad SAW. Materi yang kelima yaitu validasi hadis sahih. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak terdapat syad dan ilat. Syarat hadis sahih, sanadnya tersambung, riwayahnya adil. Contohnya, sebagai seorang muslim harus baligh, berakal, tidak fasik, tidak melanggar aturan Allah, dan punya muru'ah atau menjaga adab dalam masalah kehidupan beragama, punya harga diri, meninggalkan hal-hal yang kurang pantas secara syariat dan adat, memakai kopiah atau peci agar menjaga diri dari sifat sombong dan merasa tawadu. Hadis sahih itu perawinya harus adil dan jujur. Jika perawinya itu pikun, maka akan berantakan, soalnya sudah tidak kuat ingatannya. Karena perawi itu harus hafalannya kuat. Yang namanya hafalan kuat adalah apabila dia menghafal sampai 2 atau 3 kali, itu sudah hafal. Tapi ada yang
sampai berkali-kali tapi nggak hafal-hafal. Kenapa setiap guru mengandalkan adanya hafalan? Soalnya itu melatih agar hafalannya semakin kuat. Ada cerita Imam Al-Qafah hidupnya 40 tahun dalam kebodohan. Setelah itu dia belajar sama gurunya. Dia disuruh menghafal kitab sampai dia nggak tidur-tidur, sampai dia naik ke atap demi menghafal. Dia nggak hafal-hafal sampai ketiduran, bangunnya langsung menghafal, langsung hafal lagi sampai hafal, tetapi dia tetap gak hafal-hafal. Setiap orang belajar itu mempunyai potensi yang berbeda-beda, tapi pada akhirnya sama hasilnya. Syarat hadis sahih itu harus perawinya adil, hafalannya kuat. Tapi jika hadis ini ada illatnya, maka hadis tersebut tidak sahih lagi. Jika ingin tahu kalau hadis ini adil atau tidaknya, kita harus tahu ulama-ulama hadis akhlaknya baik dan adil, hafalannya kuat. Hadisnya mustahil dan adil, tidak ada ilatnya, maka hadis ini sahih. Imam Bukhari itu cucu dari Imam Malik, maka harus nyambung agar tidak ada kekeliruan dalam meriwayatkan hadis. Materi yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Tingkatan hadis sahih, hadis ahad salah satu kesimpulannya yang membicarakan apakah hadis itu sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Klasifikasi hadis yang sahih adalah diriwayatkan oleh orang yang adil. Jadi membawa hadis ini harus mempunyai sikap adil. Bisa disebut adil yang dimaksud adalah bertakwa dan mempunyai muru'ah atau harga diri. Ilmu dalam Islam itu terjaga. Siapa yang berbicara tidak asal bicara, siapa yang meriwayatkan tidak asal meriwayatkan. Beda dengan konsep ilmu di barat yang tidak memperhatikan siapa yang membawa, dan dalam Islam ini diperhatikan sanadnya. Ketika yang membawa agama ini orang-orang yang tidak adil, maka rusaklah agama. Maka dari itu klasifikasi hadis sahih adalah orang yang adil. Apabila ia ahli maksiat, maka hadisnya tertolak. Syarat yang kedua, hadis sahih juga orang yang menyampaikan hadis harus mempunyai ingatan yang kuat, berintinggi, atau dia mempunyai catatan. Jadi ketika dia meriwayatkan hadis, dia mencatat dan membukukan sehingga hadis yang dia sampaikan betul-betul sesuai dengan aslinya gitu. Syarat-syarat yang ketiga adalah hadisnya harus bersambung, guru bertemu muridnya. Materi yang ketujuh adalah hadis sahih, hasan, dan dhaif. Tingkatan hadis sahih, hadis ahad salah satu kesimpulan yang akan membicarakan apakah hadis itu sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Klasifikasi yang sahih adalah diriwayatkan oleh yang adil. Jadi yang membawanya hadis ini harus adil, harus mempunyai sikap yang jujur dan yang bertakwa kepada Allah dan mempunyai harga diri. Ketika yang membawa agama ini orang-orang yang tidak adil, maka rusaklah agama. Maka dari itu klasifikasi hadis sahih adalah orang yang adil. Apabila ia ahli maksiat, maka hadis ini tertolak. Syarat yang kedua, hadis sahih juga orang yang mempunyai hadis, orang yang menyampaikan hadis harus mempunyai ingatan yang kuat, atau dia mempunyai catatan, biar nanti ketika menyampaikan dia betul-betul mempunyai catatan dan dari gurunya gitu. Dan syarat yang ketiga itu bersambung antara guru sama murid itu bertemu. Sahih li ghairihi, yaitu hadis yang semisal dengan hadis hasan, yang mana hadis hasan itu
dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih lainnya. Hadis hasan sama seperti sahih, cuman yang membedakannya ialah hadis hasan tidak punya dhaif, yaitu hafalan yang kuat dari perawinya. Hadis hasan lizatihi ketemu hadis hasan lizatihi menjadi hadis sahih li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi yaitu hadis dhaif yang dikuatkan dengan riwayat lain yang sebanding dengan hadisnya. Yang menyebabkan hadis dhaif ialah sanadnya putus, rawinya cacat. Sebab hadis cacat atau mursal, mu'allaq, mu'addal, munqati, muadallas, dan mun'an. Hadis dhaif secara bahasa lawan dari kata kuat atau lemah. Para ulama mengatakan hadis dhaif adalah hadis yang tidak terpenuhi ada kalanya sanadnya terputus atau karena salah satu rawi ada yang cacat yang disebabkan karena fasik, dusta, maka keilmuannya dalam Islam sanad adalah bagian dari ilmu karena membawa kabar dari gurunya. Maka jika ada seorang yang membawa kabar harus dicek dulu, takut ada yang orang yang membawa hadis itu fasik atau dusta. Dhaif yang disebabkan sanadnya terputus ada 9. 1. Mu'allaq, yang kedua mu'addal, yang ketiga munqati, yang keempat mudallas, yang kelima mursal, yang keenam mursal jali, yang ketujuh mursal khafi, yang kedelapan mu'an'an, yang kesembilan al-mu'annal. Jika ada sanad yang terputus, maka itu dhaif karena disebabkan sanadnya terputus atau karena cacat dari segi rawinya. Maka hadis ini tidak bisa diterima. Bisa juga karena orangnya mungkar, orang yang tidak dikenal, dan hadis-hadis ini ada ilatnya, itu hadis dhaif. Alhamdulillah kita sudah selesai memaparkan hadis-hadis ulumul Quran. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.